Ketika Rani dipecat dari kantor tempatnya bekerja, ia tak menyangka yang paling menusuk justru datang dari suaminya sendiri. Dihina, diremehkan, bahkan diceraikan karena dianggap tak berguna. Ia terpuruk, tapi diam-diam menyiapkan balasan paling tenang, keberhasilan. Namun siapa sangka, akhir kisah mereka justru berujung pada air mata. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Rani adalah seorang wanita berusia 32 tahun. Hidupnya tampak sempurna di mata orang lain. Ia tinggal di rumah besar di pinggiran kota bersama suaminya, Ardi, seorang pengusaha sukses di bidang distribusi barang kebutuhan rumah tangga. Setiap pagi, Rani berangkat bekerja ke kantor yang sama, perusahaan milik suaminya sendiri. Orang-orang di sekitar mengenalnya sebagai istri yang beruntung, karena bukan hanya menjadi pendamping seorang pengusaha, tetapi juga dipercaya bekerja di bawah naungan suaminya. Namun, di balik senyum dan penampilan yang tampak tenang itu, Rani menyimpan banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sejak awal menikah, Rani tidak pernah menuntut banyak hal. Ia bukan tipe wanita yang gemar meminta atau memamerkan kemewahan. Ia hanya ingin bisa hidup tenang, mendampingi suami, dan ikut membantu menjalankan usaha yang mereka bangun bersama dari bawah. Ia masih ingat masa-masa awal pernikahan mereka, ketika Ardi belum menjadi siapa-siapa. Dulu, mereka hidup di rumah kontrakan kecil di ujung gang sempit. Setiap pagi, Rani membantu Ardi mencatat pesanan dan membungkus barang, sementara Ardi mengantarkan sendiri ke toko-toko kecil di pasar. Mereka bekerja tanpa kenal lelah, saling menguatkan, saling percaya. Itulah yang membuat Rani jatuh cinta begitu dalam, karena dulu, Ardi bukan hanya suami, tapi juga rekan perjuangan. Namun waktu mengubah banyak hal. Setelah usaha mereka mulai berkembang dan perusahaan berdiri dengan ratusan karyawan, Ardi menjadi semakin sibuk. Ia jarang punya waktu untuk sekadar sarapan bersama atau berbincang ringan seperti dulu. Rani berusaha memaklumi. Ia tahu suaminya memikul tanggung jawab besar. Ia tetap berangkat ke kantor setiap hari, duduk di ruang administrasi, mencatat pengeluaran dan stok barang, serta memastikan laporan berjalan lancar. Bagi Rani, membantu di kantor suaminya bukan tentang gaji atau status, melainkan bentuk cinta dan tanggung jawab. Di mata karyawan lain, Rani dikenal sebagai atasan yang lembut dan penuh perhatian. Ia tidak pernah meninggikan suara, bahkan pada staf baru sekalipun. Ia tahu bagaimana rasanya bekerja keras dari bawah, jadi ia selalu memperlakukan orang dengan hormat. Saat makan siang, ia sering menyapa satu persatu karyawan dan menanyakan kabar mereka. Tak jarang, ia membawa bekal lebih untuk dibagi. Semua orang menghormatinya bukan karena jabatan, tapi karena ketulusan sikapnya. Namun, entah sejak kapan, suasana di kantor mulai berubah. Ardi jarang menatap Rani di depan umum. Jika dulu mereka sering bercanda kecil saat rapat, kini tatapan Ardi datar dan dingin, seolah Rani hanyalah pegawai biasa. Rani berpura-pura tidak peduli, tapi hatinya perih. Ia merasa ada jarak yang tumbuh tanpa ia mengerti sebabnya. Kadang, saat ia berusaha berbicara, Ardi hanya menjawab singkat, atau bahkan pergi tanpa menoleh. Tapi Rani tetap menahan diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin suaminya hanya lelah, mungkin sedang banyak pikiran, atau mungkin sedang menghadapi tekanan dari luar. Setiap malam, Rani masih menyiapkan makan malam seperti biasa. Ia menunggu Ardi pulang, menata meja, menyalakan lilin kecil di sudut ruang makan agar suasananya hangat. Tapi seringkali, Ardi datang terlalu larut, dan saat datang pun hanya makan sedikit atau bahkan langsung masuk kamar tanpa sepatah kata. Rani duduk sendirian di ruang makan yang sepi, memandangi piring-piring yang masih tersusun rapi. Dalam diam, ia berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa semua ini hanya fase sementara. Ia tidak ingin berprasangka buruk, karena cinta yang tulus membuatnya selalu berusaha berpikir baik. Rani bukan wanita yang mudah menyerah. Setiap pagi, ia tetap tersenyum saat berangkat kerja, tetap menyapa semua orang dengan ramah, seolah tak terjadi apa-apa. Ia menolak terlihat lemah, karena baginya, kesabaran adalah bentuk kekuatan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa sendirian.
Ia merindukan sosok Ardi yang dulu, hangat, sederhana, dan penuh perhatian. Kini, suaminya seolah berubah menjadi orang asing yang tinggal satu rumah dengannya. Dan setiap kali ia mencoba mencari alasan, ia hanya mendapati dirinya menatap cermin dengan mata yang mulai kehilangan cahaya. Meskipun begitu, Rani tetap berpegang pada keyakinan bahwa semua yang ia lakukan, baik di rumah maupun di kantor, adalah bentuk pengabdian. Ia percaya, jika seseorang berbuat baik dan tulus, maka kebaikan itu suatu hari akan kembali padanya. Ia terus bekerja, menata berkas, memeriksa laporan, dan memastikan setiap pekerjaan berjalan dengan baik. Ia tidak pernah menolak tugas apapun, bahkan ketika pekerjaannya menumpuk. Rani selalu berusaha melakukan yang terbaik, bukan untuk mendapat pujian, tapi karena ia merasa itu adalah kewajiban moralnya. Hari-hari Rani tampak monoton tapi penuh ketulusan. Ia bangun pukul 5 pagi, menyiapkan sarapan, berangkat ke kantor, lalu pulang menjelang malam. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta, tidak ada jalan-jalan mewah seperti istri pengusaha lain. Ia hanya ingin tenang. Namun tanpa ia sadari, ketenangan yang ia pertahankan perlahan mulai rapuh. Ada sesuatu yang berubah di sekelilingnya, entah dari sikap suami, suasana kantor, atau bahkan perasaannya sendiri yang mulai meragukan cinta yang dulu ia anggap abadi. Pada satu titik, Rani mulai merasa bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak bisa diukur dari besar rumah atau banyaknya harta. Kadang, kesepian justru datang dari tempat yang paling ramai, dan rasa kehilangan bisa tumbuh meski seseorang masih di samping kita. Ia tak tahu apa yang menantinya di depan, tapi hatinya mulai bersiap menghadapi sesuatu yang mungkin tidak pernah ia duga. Hari-hari di kantor mulai terasa berbeda bagi Rani. Dulu, setiap kali ia datang pagi-pagi, Ardi selalu menyapa dengan senyum hangat atau sekadar menanyakan, "Bagaimana laporan kemarin?" Namun kini, suaminya bahkan tak lagi menoleh. Tatapan yang dulu penuh perhatian kini berganti dengan pandangan kosong, dingin, dan terburu-buru. Rani sering memperhatikan dari jauh, bagaimana Ardi lebih sering tertawa bersama para staf muda di ruang depan, terutama dengan seorang karyawan baru bernama Tania. Wanita itu baru bergabung beberapa bulan terakhir, dan entah kenapa, Ardi tampak sangat akrab dengannya. Awalnya, Rani mencoba tidak berpikir macam-macam. Ia tahu bahwa di dunia kerja, profesionalitas harus dijaga, dan Ardi berhak berinteraksi dengan siapapun di lingkungan kantornya. Namun, perlakuan Ardi terhadap dirinya kian lama makin aneh. Ia mulai memindahkan beberapa tanggung jawab Rani ke orang lain tanpa penjelasan. Tugas yang dulu dipercayakan padanya kini diambil alih oleh staf-staf muda. Ia tidak lagi dilibatkan dalam rapat penting. Bahkan, laporan-laporan yang dulu harus melewati persetujuannya, kini langsung diserahkan kepada Ardi tanpa melalui dirinya. Setiap kali Rani mencoba menanyakan alasan, Ardi selalu punya jawaban yang membuatnya tak berdaya. "Sudahlah, Ran. Aku cuma ingin sistemnya lebih efisien. Kamu kerjakan saja bagianmu," katanya suatu sore, tanpa menatap wajah istrinya. Rani hanya mengangguk, menelan kecewa yang terasa pahit di tenggorokan. Ia ingin sekali menjelaskan bahwa dirinya bukan beban, bahwa ia mampu melakukan lebih. Namun entah kenapa, Ardi seolah menutup semua pintu untuknya. Perlakuan Ardi di rumah pun tak kalah dingin. Saat Rani mencoba mengajak bicara, Ardi hanya menjawab sekenanya. Jika dulu mereka bisa mengobrol berjam-jam tentang rencana masa depan, kini setiap percakapan berakhir dalam hening. Rani bahkan mulai merasa seolah dirinya tak lagi dianggap istri, melainkan sekadar penghuni lain di rumah itu. Ia menyiapkan makan malam, tapi Ardi sering makan di luar. Ia menunggu di ruang tamu, tapi yang datang hanyalah bunyi pintu yang dibuka dan ditutup cepat. Semua berjalan sunyi, seolah cinta mereka perlahan mati tanpa suara. Perubahan itu membuat Rani gelisah. Ia mulai sering terjaga di malam hari, memandangi langit-langit kamar sambil menahan air mata. Dalam pikirannya, ia mencoba mengingat kesalahan apa yang mungkin telah ia perbuat. Apakah ia terlalu sibuk bekerja? Apakah ia kurang memperhatikan Ardi? Atau apakah Ardi sudah menemukan seseorang yang lebih membuatnya bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya setiap hari.
Tapi ia tidak punya keberanian untuk mencari jawabannya. Ia terlalu takut jika kebenaran justru lebih menyakitkan daripada prasangka. Suasana kantor pun makin menyesakkan. Rani mulai merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia bangun dengan penuh cinta dan kerja keras. Setiap kali ia masuk ruangan, bisik-bisik kecil terdengar di antara karyawan. Ia tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi dari tatapan mata mereka, Rani bisa menebak bahwa sesuatu telah berubah. Ia mendengar kabar samar bahwa Ardi sering makan siang bersama Tania di luar kantor. Bahkan beberapa kali, mobil mereka terlihat berangkat bersama sepulang kerja. Namun Rani memilih diam. Ia tidak mau menuduh tanpa bukti, meski hatinya sudah penuh luka yang dalam. Pada suatu hari, suasana benar-benar menjadi tak tertahankan. Ardi marah di ruang rapat besar hanya karena kesalahan kecil pada laporan penjualan. Padahal, laporan itu bukan tanggung jawab Rani lagi. Tapi entah mengapa, kemarahan Ardi justru ditujukan padanya. Di depan semua manajer, Ardi meninggikan suara dan menyalahkan Rani atas kekacauan data yang seharusnya dikerjakan oleh tim lain. "Kamu itu kerja di sini untuk membantu, bukan bikin repot," katanya dengan nada tajam. Ruangan itu mendadak senyap. Semua orang menunduk, tak berani bicara. Rani hanya menatap meja di depannya, menahan perih yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tak ingin membalas atau membela diri. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Sejak hari itu, semangat Rani mulai padam. Ia datang ke kantor bukan lagi karena semangat, melainkan karena kewajiban. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan senyumnya hilang. Ia masih bekerja seperti biasa, tapi tanpa semangat seperti dulu. Setiap kali melangkah ke ruang administrasi, ia merasa seolah langkahnya semakin berat. Tempat yang dulu penuh tawa kini terasa asing dan menakutkan. Ia tahu, sesuatu sedang disiapkan di belakangnya. Entah rencana apa, tapi firasatnya kuat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Rani mencoba bertahan dengan tenang, tapi tubuhnya mulai merespons beban batin itu. Ia sering sakit kepala, susah tidur, dan kehilangan nafsu makan. Ia bahkan mulai menjauh dari teman-teman kantor, tidak ingin menjadi bahan kasakusuk. Dalam kesepiannya, ia hanya bisa berdoa agar semuanya bisa kembali seperti dulu. Ia masih berharap Ardi akan sadar bahwa semua ini hanyalah salah paham. Tapi setiap harapan yang ia pupuk justru layu oleh kenyataan yang semakin dingin. Suatu sore, Rani melihat Ardi berdiri di balkon kantor, berbicara dengan Tania. Mereka tampak tertawa kecil. Cahaya matahari sore memantulkan kehangatan di wajah Ardi, kehangatan yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada istrinya. Rani berdiri di balik pintu, menatap pemandangan itu dalam diam. Tidak ada amarah di matanya, hanya kesedihan yang menumpuk terlalu lama. Ia ingin berpaling, tapi kakinya seolah menolak bergerak. Ia sadar, cinta yang ia pertahankan sendirian mungkin sudah lama mati, hanya ia yang masih menggenggam bayangannya. Malam itu, Rani pulang lebih dulu dari Ardi. Ia duduk sendirian di ruang makan, menatap kursi di seberangnya yang kosong. Di meja masih terhidang 2 piring makan malam yang tak tersentuh. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri, dan menarik napas panjang. Di dalam hati, ia mulai menyadari bahwa rumah tangganya mungkin sedang berada di ujung jurang. Namun ia tetap diam, karena yang tersisa kini hanya keheningan dan sisa-sisa kesabaran yang ia pelihara sendirian. Pagi itu terasa berbeda bagi Rani. Langit terlihat mendung meski matahari sudah muncul. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang aneh. Ia menatap pantulan dirinya di cermin sambil merapikan kerah bajunya. Wajahnya tampak lelah, tapi ia berusaha tetap terlihat rapi. Ia tak tahu kenapa hatinya terasa berat saat melangkah ke kantor. Seolah ada sesuatu yang menunggunya di sana. Setibanya di kantor, suasananya terasa tidak seperti biasanya. Beberapa karyawan menunduk ketika ia lewat, seolah menghindari tatapan matanya. Tak ada sapaan ramah seperti biasa. Hanya bisikan pelan yang tidak bisa ia tangkap jelas. Langkah Rani terasa lambat saat menuju ruangannya. Ia berusaha berpikir positif, tapi firasat buruk di dadanya semakin kuat. Tak lama kemudian,
Salah satu staf HRD datang ke ruangannya dan berkata sopan, "Bu Rani, mohon ke ruang rapat utama sebentar. Ada pertemuan dengan manajemen." Nada suaranya terdengar kaku, seolah sudah diatur sebelumnya. Rani mengangguk pelan dan berdiri. Ia berjalan menuju ruang rapat dengan langkah yang terasa seperti menyeret beban tak terlihat. Di dalam ruang rapat, suasana begitu hening. Beberapa manajer duduk berjejer dengan wajah canggung. Di ujung meja, Ardi duduk tegap dengan ekspresi dingin yang sudah lama tak asing bagi Rani. Ia menunduk sedikit sebagai bentuk hormat, lalu duduk di kursi yang disediakan. Tak ada senyum, tak ada sapaan, hanya ketegangan yang menggantung di udara. Salah satu perwakilan HRD membuka rapat dengan suara datar, menjelaskan bahwa perusahaan sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran demi efisiensi. Ia menyebutkan bahwa beberapa posisi akan dilepas, dan salah satunya adalah posisi administrasi utama yang selama ini dipegang oleh Rani. Kata-kata itu meluncur pelan tapi tajam, menembus hati Rani seperti pisau. Ia memandangi wajah Ardi, berharap setidaknya ada sedikit penjelasan, sedikit empati. Namun suaminya hanya menatap berkas di depannya tanpa menoleh. Tatapan itu dingin, kosong, seolah ia hanya seorang atasan yang sedang memutuskan nasib karyawan biasa, bukan suami yang memutus rezeki istrinya sendiri. Rani mencoba menelan kenyataan itu. Ia tahu dunia kerja bisa kejam, tapi tidak pernah terbayang bahwa keputusan itu datang dari orang yang selama ini ia percayai sepenuhnya. Tangannya gemetar halus di atas meja. Dalam hatinya, ribuan pertanyaan berputar tanpa jawaban. Apakah ini kesalahan dirinya? Apakah Ardi sengaja melakukannya? Atau ada alasan lain yang tak ia tahu? HRD terus berbicara, menjelaskan prosedur dan kompensasi yang akan diberikan. Tapi Rani tak lagi mendengar apapun. Suara itu hanya menjadi gema jauh di kepalanya. Yang ia rasakan hanyalah perih dan kehilangan. Ia ingin menatap Ardi dan bertanya, "Kenapa?" Tapi bibirnya seolah terkunci. Hatinya terlalu rapuh untuk sekadar bicara. Setelah rapat usai, semua orang perlahan meninggalkan ruangan. Rani tetap duduk di tempatnya, menunduk dalam diam. Ia menatap meja rapat yang kini kosong dan dingin. Di sanalah dulu ia dan Ardi sering membicarakan rencana-rencana besar untuk perusahaan. Kini tempat yang sama menjadi saksi bagaimana kepercayaan yang ia berikan hancur tanpa sisa. Ketika akhirnya ia berdiri, langkahnya terasa goyah. Ia keluar dari ruang rapat dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi ia menahan air mata sekuat mungkin. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan semua orang. Beberapa karyawan meliriknya penuh iba, tapi tak ada yang berani mendekat. Rani berjalan lurus ke ruangannya, mengemasi beberapa barang kecil, pena, catatan, dan foto lama dirinya bersama Ardi di awal-awal perusahaan berdiri. Foto itu kini terasa asing, seperti kenangan dari kehidupan yang berbeda. Saat hendak keluar dari kantor, langkahnya berhenti sejenak di depan ruangan Ardi. Pintu sedikit terbuka. Ia melihat Ardi duduk dengan wajah datar, memeriksa dokumen. Tak ada tanda-tanda penyesalan di sana. Hatinya terasa diremas. Rani ingin masuk, ingin bicara. Tapi akhirnya ia hanya berdiri beberapa detik, lalu melangkah pergi. Di parkiran, Rani berdiri lama di samping mobilnya. Angin berhembus kencang, membuat rambutnya berantakan. Ia menatap langit yang kini benar-benar gelap, seolah menandai berakhirnya satu bab dalam hidupnya. Dunia yang selama ini ia bangun dengan cinta dan pengorbanan, runtuh hanya dalam satu pagi. Ia bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan rasa dihargai oleh orang yang paling ia cintai. Saat mobilnya melaju meninggalkan gedung kantor, air matanya akhirnya jatuh juga. Ia tak peduli lagi menahan. Tangisnya pecah di balik kemudi, mengguncang tubuhnya yang lemah. Ia merasa hampa. Semua kerja keras, semua kesetiaan, seolah tak berarti apa-apa. Ia teringat bagaimana dulu Ardi memintanya bergabung, berkata bahwa mereka akan membangun masa depan bersama. Tapi kini, masa depan itu seakan ditutup paksa oleh tangan yang sama. Sesampainya di rumah, suasana sunyi menyambutnya. Rumah besar itu terasa kosong. Ia duduk di ruang tamu,
memandangi sekeliling. Foto-foto pernikahan mereka tergantung di dinding, saksi dari cinta yang dulu begitu manis. Kini foto-foto itu terasa seperti sindiran, pengingat bahwa kebahagiaan bisa berubah menjadi luka dalam sekejap. Malamnya, Rani duduk di tepi ranjang dengan mata yang bengkak. Ia memandangi cincin di jarinya. Cincin itu dulunya lambang cinta, tapi kini terasa seperti belenggu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak punya tempat lain untuk pergi, tidak punya siapa-siapa untuk mengadu. Yang tersisa hanyalah rasa kecewa yang menyesakkan dada. Rani menghabiskan malam itu tanpa tidur. Dalam sunyi, ia memikirkan segalanya. Perjalanan hidupnya, perjuangan yang ia lakukan, dan cinta yang kini berubah menjadi dingin. Ia sadar, hidupnya tidak akan lagi sama. Tapi di balik rasa sakit itu, ada satu kesadaran yang perlahan tumbuh, bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada seseorang yang tega menghancurkan hatinya tanpa rasa bersalah. Itulah titik kejatuhannya, saat ia kehilangan pekerjaan, harga diri, dan kepercayaan terhadap cinta yang dulu ia jaga sepenuh hati. Tapi di antara reruntuhan perasaannya, ada api kecil yang belum padam, keinginan untuk tetap bertahan, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Setelah hari pemecatan itu, dunia Rani berubah total. Ia tidak lagi berangkat ke kantor seperti biasanya. Pagi yang dulu diisi dengan kesibukan menyiapkan berkas kini menjadi waktu yang kosong dan hampa. Ia hanya duduk di ruang tamu, memandangi kalender di dinding, berusaha memahami bahwa hidupnya telah bergeser. Perasaan kehilangan bercampur dengan rasa tidak percaya. Satu-satunya tempat yang membuatnya merasa berarti selama ini kini menutup pintu untuknya. Dan yang lebih menyakitkan, pintu itu ditutup oleh tangan suaminya sendiri. Hari pertama di rumah tanpa pekerjaan terasa aneh. Rani menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kali ini tanpa semangat. Ia masih menyiapkan kopi untuk Ardi, berharap suaminya akan menunjukkan sedikit empati atas apa yang terjadi. Namun ketika Ardi keluar dari kamar, ekspresinya tetap datar. Ia menatap Rani hanya sekilas, lalu berkata dingin, "Kamu harus belajar menerima kenyataan. Jangan terlalu baper soal kantor. Lagi pula, kamu memang sudah tidak cocok di sana." Kalimat itu menghantam hati Rani lebih keras daripada keputusan PHK itu sendiri. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena cara Ardi memperlakukannya seperti seseorang yang tidak berharga. Tak ada pelukan, tak ada kata penghiburan. Yang ada hanyalah penilaian dan cibiran yang menusuk harga dirinya. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin buruk. Ardi mulai sering mengucapkan kalimat-kalimat yang merendahkan. Ia menyinggung kemampuan Rani, menyindir bahwa istrinya tidak mampu mengelola pekerjaan dengan baik. Rani hanya diam. Ia tahu membalas hanya akan memperpanjang luka. Tapi di dalam hatinya, luka itu terus tumbuh. Ia merasa seperti wanita asing di rumahnya sendiri, kehilangan tempat untuk berdiri. Setiap malam, ia tidur dalam diam, dengan mata yang basah. Di sampingnya, Ardi terlelap tanpa sedikit pun menyadari betapa dalam luka yang ia tanamkan. Kadang Rani bertanya dalam hati, sejak kapan suaminya berubah menjadi orang yang begitu kejam? Dulu Ardi adalah sosok yang lembut dan penuh perhatian. Tapi kini, lelaki itu seperti kehilangan nurani. Rani mulai jarang bicara. Suaranya seakan terkubur di tenggorokan. Setiap kali mencoba membuka percakapan, Ardi selalu membalas dengan nada tajam atau sinis. Ia mulai menyadari bahwa suaminya tidak hanya menjauh secara fisik, tapi juga secara batin. Ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Tembok yang dibangun dari kata-kata dingin dan sikap yang menghina. Suatu malam, ketika Rani mencoba menanyakan rencana masa depan mereka, Ardi menatapnya lama, lalu berkata dengan nada sinis, "Kamu ini tidak bisa bekerja dengan benar, malah banyak mikir. Mungkin selama ini aku terlalu baik membiarkanmu di kantor." Kata-kata itu membuat dada Rani sesak. Ia berusaha menahan air mata, tapi suaranya pecah saat menjawab pelan, "Aku hanya ingin membantu." Ardi tak menanggapi, hanya berbalik dan masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Malam itu Rani duduk lama di ruang tamu. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan asing.
Dinding-dindingnya seperti menyimpan gema dari setiap kata kasar yang keluar dari mulut Ardi. Rani memandangi meja makan, kursi, dan perabotan yang mereka beli bersama dulu. Semuanya kini tampak tak berarti. Ia merasa seperti bayangan dalam hidup suaminya sendiri. Ada, tapi tak dianggap. Hari-hari berikutnya, Rani mulai kehilangan selera makan. Ia bangun pagi tanpa tujuan. Sementara Ardi semakin sibuk dengan dunianya sendiri, sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Rani tidak lagi menanyakan kemana suaminya pergi, karena ia tahu jawaban itu hanya akan membuat hatinya semakin hancur. Ia memilih diam, karena diam adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan sisa harga dirinya. Meski begitu, Rani masih berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ia tetap menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan menjaga rumah tetap rapi. Tapi di dalam dirinya, ada perasaan hampa yang tak bisa ia sembunyikan. Ia seperti boneka yang bergerak tanpa perasaan. Setiap kali melihat cermin, ia tidak lagi melihat sosok ceria yang dulu penuh semangat, melainkan wanita lelah yang menatap kosong ke arah dirinya sendiri. Rani sering merenung di malam hari, menatap langit dari jendela kamarnya. Kadang ia bertanya-tanya, mengapa cinta bisa berubah menjadi penghinaan? Dulu, mereka saling membanggakan satu sama lain, saling menyanjung. Tapi kini, Ardi memperlakukannya seolah ia adalah beban. Perubahan itu terlalu cepat, terlalu menyakitkan untuk dimengerti. Di tengah kesedihan itu, Rani mulai menyadari sesuatu. Penghinaan bukan hanya tentang kata-kata kasar, tapi juga tentang sikap yang membuat seseorang merasa tidak berarti. Ardi tak perlu berteriak untuk membuatnya merasa kecil. Tatapan dingin dan diamnya sudah cukup untuk menghancurkan hatinya. Setiap cibiran kecil, setiap komentar tajam, menjadi duri yang menancap dalam di batinnya. Rani berusaha kuat. Ia menulis hal-hal kecil di buku catatan miliknya. Aku masih bernilai. Aku masih bisa berdiri. Kalimat itu sederhana, tapi menjadi pengingat bagi dirinya sendiri agar tidak tenggelam dalam rasa tidak berdaya. Namun, seberapapun keras ia mencoba menguatkan diri, bayangan Ardi selalu hadir, menghantui pikirannya dengan sikap dingin dan kata-kata kejamnya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin, inilah saatnya ia berhenti berharap Ardi akan kembali seperti dulu. Harapan itu kini terasa seperti beban. Ia tidak lagi ingin memohon pengertian, tidak lagi menunggu belas kasih. Yang ia butuhkan bukan pengakuan dari suaminya, tapi keberanian untuk menemukan arti hidupnya sendiri. Namun sebelum sampai ke sana, Rani masih harus melewati malam-malam panjang penuh air mata. Ia menangis tanpa suara, takut terdengar, takut terlihat lemah. Tapi sebenarnya, di balik air mata itu, ada kekuatan yang sedang tumbuh pelan-pelan. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit dan penghinaan yang terlalu lama ia simpan sendirian. Setiap luka yang ia terima mulai membentuk tekad di dalam dirinya, bahwa suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa dirinya bukan wanita lemah seperti yang Ardi pikirkan. Tapi sebelum ia bisa berdiri, ia harus melalui masa tergelap dalam hidupnya terlebih dahulu. Masa ketika ia harus menelan setiap hinaan dan bertahan meski hatinya sudah nyaris hancur. Malam berganti pagi, dan Rani masih berdiri di tempat yang sama. Ia belum tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tapi ia tahu satu hal, penghinaan itu tidak akan ia lupakan. Kata-kata Ardi telah membekas dalam di hatinya, dan luka itulah yang kelak menjadi alasan baginya untuk bangkit. Tapi untuk saat ini, yang ia bisa lakukan hanyalah menunduk, menahan sakit, dan bertahan di tengah reruntuhan harga dirinya yang berserakan. Hari-hari setelah penghinaan itu menjadi masa yang paling berat bagi Rani. Luka yang ditinggalkan oleh kata-kata Ardi tidak tampak di kulitnya, tapi membakar dari dalam. Ia hidup dalam rumah yang sama dengan lelaki yang dulu ia cintai sepenuh hati, tapi kini terasa seperti asing. Setiap langkah, setiap napas, mengingatkannya pada kenyataan bahwa ia tidak lagi dianggap berharga. Pagi-pagi yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi beban. Suara langkah Ardi di lantai rumah membuat dadanya bergetar, bukan karena cinta, tapi karena takut disalahkan atas sesuatu yang bahkan ia tidak tahu apa. Ia belajar menunduk, berbicara seperlunya, dan bergerak dalam diam.
Semua demi menghindari tatapan dingin yang setiap kali membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Setiap kali mendengar Ardi berbicara dengan nada tinggi di telepon, entah dengan siapa, hati Rani berdebar cemas. Ia takut suaminya sedang membicarakannya dengan orang lain, menertawakan dirinya di balik kata-kata manis. Rasa curiga itu tumbuh bukan karena tidak percaya, tetapi karena sikap Ardi sendiri yang semakin menjauh. Ia sering pulang larut malam, membawa aroma parfum yang tidak dikenalnya, lalu tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rani menelan semuanya dalam diam. Ia terlalu lelah untuk bertanya, terlalu sakit untuk mencari penjelasan. Yang ia lakukan hanyalah berusaha bertahan dari hari ke hari. Luka itu tidak membuatnya marah, justru membuatnya semakin sunyi. Ia seperti burung yang kehilangan suaranya, terkurung dalam sangkar rumah tangga yang dulu ia kira akan menjadi tempat berlindung, tapi kini hanya menyimpan bayangan kesepian. Malam-malamnya diisi dengan renungan panjang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tangan yang dulu sibuk menulis laporan, menggenggam pena, menandatangani berkas-berkas penting. Kini tangan itu hanya menggenggam ujung selimut, mencari kehangatan yang tidak pernah datang lagi dari suaminya. Dalam hening itu, Rani menyadari betapa cepat hidupnya berubah. Dalam sekejap, cinta yang dulu ia banggakan berubah menjadi sumber penderitaan. Setiap sudut rumah kini memiliki kenangan pahit. Meja makan mengingatkannya pada hari ketika Ardi mencibir masakannya. Sofa di ruang tamu membuatnya teringat pada malam ketika Ardi duduk diam menonton televisi tanpa menoleh sedikit pun ke arahnya. Bahkan cermin di kamar pun menjadi musuh baginya, karena di sanalah ia melihat wajah yang tak lagi bersinar, hanya mata lelah dan sembab yang menyimpan terlalu banyak air mata. Namun di balik semua rasa sakit itu, Rani masih berusaha memahami. Ia masih mencoba berpikir bahwa mungkin Ardi hanya lelah. Mungkin semuanya bisa berubah jika ia bersabar. Tapi setiap kali ia berusaha mendekat, yang ia dapat hanyalah jarak yang semakin lebar. Suaminya seakan telah menutup pintu hatinya rapat-rapat, meninggalkan Rani di luar, menggigil dalam kesepian yang panjang. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Rani menjalankan rutinitas seperti mesin, menyapu, mencuci, memasak, tanpa perasaan. Tapi jauh di dalam hatinya, ada satu hal yang perlahan tumbuh, kesadaran bahwa dirinya sedang hancur perlahan, dan tak ada yang datang menolong. Ia mulai sadar bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan jika tidak ada lagi rasa hormat di dalamnya. Luka batin yang ia rasakan tidak lagi bisa ia sembunyikan. Kadang di tengah malam, ia terbangun dengan sesak di dada, menahan tangis agar tidak terdengar. Ia takut, bukan karena Ardi akan marah, tapi karena ia tidak ingin terlihat lemah di depan dirinya sendiri. Ia selalu berusaha terlihat tegar, tapi dalam hati, ia tahu dirinya sedang rapuh. Ia mulai jarang menatap mata Ardi. Setiap kali tatapan mereka bertemu, ada rasa malu dan sakit yang bercampur jadi satu. Ia malu karena masih mencintai lelaki yang telah menghancurkan hatinya. Ia sakit karena cinta itu kini hanya menjadi luka yang tak kunjung sembuh. Ada saat-saat di mana Rani berpikir untuk pergi. Ia membayangkan bagaimana rasanya keluar dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan yang menyiksanya setiap hari. Tapi setiap kali ia mencoba membayangkannya, ada rasa takut yang menahan. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat untuk kembali, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dunia di luar sana terasa asing dan menakutkan. Namun di sisi lain, dunia di dalam rumahnya pun sudah tidak bisa ia sebut rumah lagi. Ia seperti hidup di antara dua jurang, yang satu penuh ketidakpastian, dan yang lain penuh luka. Rani berdiri di tengahnya, bingung harus melangkah kemana. Ia sering berdoa di malam hari, bukan lagi meminta kebahagiaan, tapi sekadar kekuatan untuk bertahan. Ia ingin bisa bangun esok hari tanpa menangis, ingin bisa menjalani hidup tanpa merasa bersalah atas hal yang bahkan bukan kesalahannya. Dalam doa-doanya, Rani tidak lagi menyebut nama Ardi seperti dulu. Ia hanya menyebut namanya sendiri, memohon agar Tuhan tidak membiarkannya hancur lebih dalam lagi. Suatu malam, ketika Rani tengah duduk di halaman rumah, menatap langit gelap tanpa bintang, ia merasa angin malam berhembus pelan menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit tenang.
Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena di dalam hatinya mulai muncul kesadaran kecil, bahwa ia masih hidup, dan masih punya kendali atas dirinya sendiri. Luka itu memang membekas dalam, tapi bukan berarti ia tidak bisa sembuh. Ia mulai berpikir, mungkin suatu hari nanti, ia harus memulai sesuatu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk membuktikan pada Ardi, bukan pula untuk balas dendam, tapi agar ia tidak lagi bergantung pada orang yang hanya tahu menghancurkan hatinya. Namun sebelum sampai ke sana, Rani tahu ia harus menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Ia masih harus melewati hari-hari yang penuh air mata, masih harus menata keberaniannya yang hilang sedikit demi sedikit. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak menangis karena Ardi. Ia menangis karena dirinya sendiri, karena selama ini ia terlalu lama membiarkan dirinya dihina, terlalu lama menunggu cinta yang sudah mati. Dan dari air mata itulah, perlahan muncul api kecil di dalam dadanya. Api yang masih lemah, tapi cukup untuk memberi secercah cahaya. Ia belum tahu apa yang akan dilakukan, tapi satu hal mulai ia yakini. Hidupnya belum berakhir. Luka yang membekas itu akan menjadi pengingat, bukan penghancur. Karena di balik setiap luka, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Dan Rani, dalam diamnya, mulai belajar berdiri kembali, walau langkahnya masih tertatih. Pagi itu, setelah berminggu-minggu hidup dalam bayang-bayang kesedihan, Rani membuka matanya dengan perasaan yang berbeda. Ia menatap langit-langit kamar yang sama, tapi untuk pertama kalinya, pandangannya tidak kosong. Ada sesuatu yang bergetar pelan di dalam dirinya, sebuah kesadaran kecil bahwa hidupnya tidak boleh berhenti di titik ini. Selama ini ia sudah cukup lama menjadi korban keadaan, dan entah kenapa, pagi itu hatinya berkata, sudah cukup. Ia bangkit perlahan dari ranjang, merapikan selimut, lalu menatap dirinya di cermin. Wajahnya tampak pucat, mata sembab, tapi di balik itu ada tekad yang mulai muncul. Ia menyadari betapa dirinya telah kehilangan banyak hal, harga diri, kebahagiaan, dan rasa percaya pada cinta. Tapi di balik semua kehilangan itu, masih ada satu hal yang tersisa, dirinya sendiri. Ia masih bisa memilih untuk berubah. Hari itu, Rani memutuskan untuk keluar rumah. Sudah lama ia tidak menapakkan kaki keluar sejak dipecat. Dunia di luar rumah terasa asing, tapi ia tahu hanya di luar sanalah ia bisa mulai mencari kembali siapa dirinya. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa tas kecil, dan berjalan tanpa tujuan pasti. Setiap langkahnya di trotoar terasa seperti beban yang sedikit demi sedikit terangkat. Angin yang menyapu wajahnya seolah membawa pergi sebagian dari kesedihan yang menempel di dadanya. Rani menyusuri jalan yang dulu sering ia lewati saat masih bekerja. Jalan yang penuh kenangan. Namun kali ini, langkahnya tidak lagi diarahkan oleh rasa malu, melainkan oleh dorongan untuk menemukan sesuatu yang baru. Ia berhenti di depan sebuah kedai kecil yang menjual roti dan kopi. Di sana, ia duduk sambil memesan segelas teh hangat. Saat menunggu pesanan datang, pikirannya melayang ke masa lalu. Masa ketika ia begitu bangga bisa bekerja. Masa ketika Ardi masih menatapnya dengan rasa kagum. Namun, ia tidak lagi ingin terjebak dalam nostalgia. Ia tahu, waktu tidak bisa diulang. Yang bisa ia lakukan hanyalah melanjutkan hidup dengan cara yang berbeda. Ketika teh hangat itu disajikan, Rani menatap uap yang menari di atas permukaannya. Dalam keheningan itu, ia berpikir tentang semua hal yang pernah ia pelajari saat bekerja. Ia dulu mengurusi laporan keuangan, mengatur anggaran, dan memahami bagaimana sebuah usaha dijalankan. Semua pengalaman itu masih ada di kepalanya. Ia sadar, kemampuan itu belum hilang, hanya belum digunakan lagi. Perlahan, ide itu mulai muncul. Mungkin ia bisa memulai sesuatu sendiri. Tidak harus besar, tidak harus langsung menghasilkan banyak, tapi cukup untuk membuat dirinya berdiri tanpa bergantung pada Ardi. Gagasan itu kecil, tapi begitu kuat. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja menemukan alasan untuk bernafas kembali. Sepulang dari kedai itu, Rani mulai menulis di buku catatannya. Ia menulis daftar barang-barang yang bisa ia jual, mencatat ide tentang usaha kecil, dan menghitung perkiraan modal yang bisa ia gunakan.
Ia ingat masih memiliki sedikit tabungan di rekening pribadinya. Hasil kerja keras selama bertahun-tahun yang tidak diketahui Ardi. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi cukup untuk menjadi awal. Malam itu, Rani duduk di meja ruang makan dengan catatan yang penuh coretan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa sibuk lagi, merasa hidup. Ia memikirkan ide sederhana, bisnis makanan rumahan. Ia pandai memasak, dan meskipun Ardi sering meremehkan masakannya, ia tahu banyak orang yang dulu memuji cita rasanya. Ia bisa memulai dari situ. Hari-hari berikutnya, ia mulai mencoba resep baru. Ia berbelanja bahan-bahan di pasar pagi, berbicara dengan pedagang dengan senyum yang sudah lama tak muncul di wajahnya. Meski kecil, langkah itu membuat hidupnya terasa lebih berarti. Ia mulai membuat roti isi, kue basah, dan makanan ringan untuk dijual ke tetangga sekitar. Beberapa orang mencoba, dan ternyata menyukainya. Dari sanalah roda kecil kehidupannya mulai berputar lagi. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mudah. Setiap kali Ardi pulang dan melihat Rani sibuk di dapur, ekspresinya selalu sinis. Ia menganggap apa yang dilakukan Rani tidak penting. Tapi kali ini, Rani tidak lagi peduli. Ia tidak ingin hidupnya ditentukan oleh pandangan suaminya. Ia tahu bahwa jika terus menunggu pengakuan, ia tidak akan pernah maju. Malam-malam yang dulu diisi tangis kini berubah menjadi waktu produktif. Rani menulis catatan pesanan, menyiapkan bahan, dan menghitung hasil penjualan kecilnya. Meski penghasilannya masih sedikit, rasa puas yang ia rasakan jauh lebih besar daripada jumlah uangnya. Ia merasa seolah menemukan kembali jati dirinya, bukan sebagai istri Ardi, tapi sebagai seorang perempuan yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Di saat-saat itu, Rani mulai belajar satu hal penting. Kebahagiaan tidak datang dari orang lain, tapi dari keberanian untuk memilih diri sendiri. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kembali hari ketika Ardi mencibirnya. Rasa sakit itu kini menjadi bahan bakar. Ia tidak lagi menangisi luka itu, tapi menjadikannya alasan untuk terus maju. Lambat laun, usahanya mulai berkembang. Beberapa tetangga merekomendasikan produknya kepada teman-teman mereka. Pesanan bertambah, dan dapurnya semakin sibuk. Meski belum besar, setiap lembar uang yang ia hasilkan terasa seperti bukti bahwa dirinya mampu. Rani mulai percaya bahwa hidupnya masih punya arah, bahwa masa depannya belum berakhir di bawah hinaan suaminya. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap daftar penjualannya dengan senyum tipis. Bukan karena angka-angkanya besar, tapi karena di balik itu ada rasa bangga. Ia berhasil membuat sesuatu dari nol, tanpa bantuan siapapun. Dan dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, ia akan benar-benar bebas dari Ardi, bukan hanya secara perasaan, tapi juga secara hidup. Titik balik itu mungkin tidak terjadi dalam sekejap, tapi hari-hari kecil yang ia jalani perlahan membangun kekuatan besar di dalam dirinya. Ia belajar untuk tidak bergantung pada pengakuan orang lain, belajar untuk mencintai dirinya lagi, dan belajar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada martabat yang diperjuangkan sendiri. Dan malam itu, sebelum lampu kamar dimatikan, Rani memandang keluar jendela. Bulan tampak bulat sempurna di langit gelap. Ia tersenyum pelan, bukan karena hidupnya sudah mudah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Dalam hati ia tahu, luka itu belum sembuh sepenuhnya, tapi ia sedang menuju ke arah yang benar, arah di mana dirinya menjadi kuat, bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena ia berani bangkit dari kehancuran. Hari-hari Rani kini tak lagi sepi seperti dulu. Dapur rumahnya yang dulu hanya dipenuhi aroma masakan untuk suaminya, kini berubah menjadi ruang kerja yang penuh semangat. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Rani sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kue dan roti. Ia memulai hari dengan niat tulus, ingin hidup mandiri dan membuktikan bahwa dirinya masih bisa berarti tanpa harus berada di bawah bayang-bayang siapapun. Pada awalnya, usahanya memang kecil. Ia hanya menerima pesanan dari tetangga sekitar, membuat beberapa jenis roti manis dan kue basah. Namun perlahan, kabar tentang enaknya hasil buatannya mulai menyebar. Tetangga yang mencoba, mulai merekomendasikan kepada teman-teman mereka.
Pesanan datang lebih sering, dan dapur sederhana itu mulai terasa seperti tempat kerja sungguhan. Rani bekerja tanpa lelah. Setiap hari ia menakar tepung, mengocok adonan, memanggang, lalu membungkus dengan rapi. Ia memperhatikan setiap detail, dari rasa hingga tampilan. Ia tidak mau produknya dianggap biasa saja. Dalam setiap roti yang ia buat, ada dedikasi dan perasaan yang dalam. Mungkin, tanpa ia sadari, setiap adonan yang ia uleni adalah cara dirinya menyembuhkan luka lama. Tanpa banyak bicara, Rani mulai menunjukkan perubahan. Wajahnya tidak lagi sesuram dulu. Meski masih ada lelah di matanya, kini ada juga cahaya semangat yang pelan-pelan kembali menyala. Ia tidak lagi menunggu perhatian dari Ardi. Lelaki itu bahkan jarang pulang, dan kalaupun pulang, hanya lewat seperti angin tanpa sapaan. Tapi bagi Rani, itu bukan masalah lagi. Ia tidak ingin mengemis perhatian dari seseorang yang sudah tidak peduli. Suatu hari, salah satu pelanggan tetapnya memintanya untuk membuatkan pesanan dalam jumlah besar untuk acara arisan. Itu adalah pesanan terbesar yang pernah ia terima sejak mulai berjualan. Rani merasa gugup, tapi juga bersemangat. Ia mempersiapkan segalanya dengan hati-hati, memastikan semuanya sempurna. Dan ketika hari itu tiba, hasil tangannya disukai banyak orang. Dari acara itulah, namanya mulai dikenal lebih luas. Pesanan datang bertubi-tubi setelah itu. Beberapa orang mulai memesan untuk ulang tahun, acara keluarga, bahkan ada yang ingin menjual kembali produknya. Rani bekerja lebih keras, tapi tidak pernah mengeluh. Ia merasa seperti menemukan kembali makna hidupnya. Rumah yang dulu penuh tangisan kini dipenuhi aroma manis dan bunyi loyang yang bersahut-sahutan. Meski usahanya mulai menunjukkan hasil, Rani tetap rendah hati. Ia tidak pernah sombong atau menunjukkan kesuksesannya kepada siapapun, apalagi kepada Ardi. Ia menyimpan semua penghasilannya dengan hati-hati, menabung sedikit demi sedikit. Dalam diam, ia membangun pondasi baru untuk hidupnya sendiri. Yang membuat Rani benar-benar kuat adalah kenyataan bahwa semuanya ia lakukan sendiri, tanpa bantuan siapapun, tanpa dorongan dari suami yang seharusnya menjadi tempat bersandar. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu bergantung pada cinta yang tidak lagi ada. Kini ia menggantinya dengan tekad dan kerja keras. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kembali hinaan Ardi, dan rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan. Perlahan tapi pasti, bisnisnya tumbuh. Ia mulai mempekerjakan satu orang tetangga untuk membantu, lalu dua orang lagi. Dapur rumahnya sudah tidak cukup menampung semua aktivitas. Ia menyewa tempat kecil di dekat pasar untuk produksi. Di sana, ia bisa bekerja dengan lebih leluasa. Ia bahkan mulai memberi nama pada usahanya. Nama yang sederhana tapi penuh makna. Rasa bahagia. Bagi Rani, nama itu bukan sekadar label dagang, tapi doa untuk dirinya sendiri. Rani kini menjadi sosok yang berbeda. Ia tidak lagi mudah menangis, tidak lagi mengeluh. Ia belajar untuk menerima masa lalunya tanpa membiarkannya menghancurkan masa depan. Orang-orang mulai mengenalnya bukan sebagai istri Ardi, tapi sebagai Rani, pemilik usaha roti yang sukses dan ramah. Setiap kali menghitung hasil penjualan, hatinya bergetar. Ia masih sulit percaya bahwa dari dapur kecil dan tangan yang dulu gemetar karena putus asa, kini ia bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada yang pernah ia dapatkan saat bekerja di kantor suaminya dulu. Pendapatannya terus meningkat, dan dalam beberapa bulan, ia bahkan mulai mendapat permintaan dari toko-toko kue untuk memasok produk secara rutin. Namun meski kesuksesan mulai menghampiri, Rani tidak pernah lupa dari mana semuanya berawal. Ia masih sering duduk sendirian di malam hari, menatap foto pernikahannya yang kini terasa seperti kenangan asing. Kadang, air matanya masih menetes, bukan karena rindu, tapi karena sadar betapa jauh dirinya telah berjalan. Ia menangis bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ia tahu arti kekuatan sebenarnya. Berdiri sendiri setelah semua orang menjatuhkanmu. Di rumah, Ardi belum juga berubah. Ia masih bersikap acuh, bahkan kini semakin jarang pulang. Ia tidak tahu apa-apa tentang perkembangan bisnis istrinya. Baginya, Rani masih wanita yang gagal,
yang tidak becus bekerja. Tapi bagi Rani, penilaian itu sudah tidak penting lagi. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari orang yang tidak tahu nilai dirinya. Hari-hari Rani kini penuh kesibukan dan tawa bersama para pegawainya. Dulu, ia merasa rumahnya adalah penjara. Kini, ia merasa dunia luar adalah panggung di mana ia bisa membuktikan dirinya. Rasa percaya diri yang lama hilang kini tumbuh lagi, dan setiap keberhasilan kecil membuatnya semakin yakin bahwa ia bisa mengendalikan hidupnya tanpa bergantung pada siapapun. Dalam diam, ia menyiapkan langkah besar berikutnya. Ia ingin memperluas usahanya, membuka cabang kecil di kota sebelah. Ia tidak terburu-buru, karena tahu segalanya butuh waktu. Tapi yang terpenting, ia sudah menemukan arah. Ia sudah tidak lagi berjalan dalam gelap. Ia tahu kemana ia akan melangkah, dan apa yang ingin ia capai. Rani tidak lagi menjadi wanita yang terpuruk di sudut rumah, menahan air mata karena suaminya. Ia kini menjadi wanita yang kuat, yang belajar dari luka, dan menjadikan rasa sakit sebagai bahan bakar untuk maju. Meski jalannya penuh perjuangan, ia tahu satu hal dengan pasti, tidak ada penghinaan yang bisa menghancurkan seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan di malam itu, ketika Rani menutup buku catatannya dan menatap keluar jendela, ia melihat bintang-bintang bertaburan di langit. Ia tersenyum pelan. Dalam hati ia berbisik, "Dulu aku hancur karena cinta, tapi sekarang aku hidup karena luka itu mengajariku cara bertahan." Beberapa bulan berlalu, dan perubahan dalam hidup Rani menjadi semakin nyata. Usaha rotinya berkembang jauh di luar bayangannya. Dari sebuah dapur kecil di rumah, kini ia sudah memiliki tempat produksi sendiri, lengkap dengan beberapa pegawai yang bekerja di bawah pengawasannya. Ia tak lagi sekadar membuat kue pesanan tetangga, tapi juga memasok ke beberapa toko dan kafe di kota. Setiap pagi, ia datang ke tempat usahanya dengan langkah ringan. Aroma roti hangat yang baru keluar dari oven menyambutnya, seolah menjadi simbol kebangkitan dari masa lalu yang suram. Wajah Rani kini berseri, matanya penuh semangat, dan senyum yang dulu menghilang kini kembali menghiasi hari-harinya. Ia tidak lagi hidup dalam bayangan seseorang, melainkan dalam sinar hasil kerja kerasnya sendiri. Pendapatan usahanya meningkat pesat. Setiap bulan, angka di rekeningnya bertambah hingga ia sendiri terkadang sulit percaya. Ia bahkan sempat menolak beberapa pesanan karena produksinya belum mampu menampung permintaan yang terus meningkat. Dalam diam, Rani mulai merencanakan hal yang lebih besar. Ia ingin memperluas usaha, membuka cabang baru, dan menciptakan lapangan kerja untuk lebih banyak orang. Sementara itu, kehidupan Ardi justru mulai menurun. Kantor yang dulu ia banggakan mengalami masalah keuangan. Beberapa proyek besar gagal dijalankan, dan para klien mulai kehilangan kepercayaan. Ardi, yang dulu begitu tinggi hati, mulai kewalahan. Ia sering pulang dengan wajah muram, membanting tas kerja, dan duduk lama di ruang tamu tanpa bicara. Namun, Rani tidak pernah menanyakan apa-apa. Ia hanya memperhatikan dari jauh, dengan hati yang tenang. Ia tidak lagi merasa perlu ikut campur dalam masalah suaminya. Dulu, ia mungkin akan berusaha membantu, memberikan saran, atau sekadar menenangkan. Tapi kini, ia tahu Ardi bukan lagi seseorang yang bisa ia dekati dengan lembut. Hatinya sudah kering terhadap lelaki itu. Ardi, tanpa sadar, mulai melihat perubahan pada istrinya. Rani yang dulu penurut dan pendiam kini tampak berbeda. Wajahnya lebih terawat, caranya berbicara lebih tegas, dan setiap gerak-geriknya menunjukkan kepercayaan diri yang baru. Ada sesuatu dalam diri Rani yang membuat Ardi heran. Ia mulai bertanya-tanya dari mana istrinya mendapatkan uang untuk membeli bahan masakan yang lebih mahal, atau mengganti perabotan dapur yang dulu usang. Tapi egonya terlalu tinggi untuk bertanya langsung. Sementara itu, usaha Ardi makin terpuruk. Beberapa pegawainya mengundurkan diri, proyek-proyek gagal, dan investor menarik diri satu persatu. Ardi mencoba menyembunyikan semuanya, tapi tekanan itu terlalu berat. Ia mulai kehilangan ketenangan, sering marah tanpa sebab, dan semakin jarang pulang ke rumah. Bahkan ketika pulang, ia tidak lagi berbicara dengan Rani seperti dulu. Ironisnya,
Justru di saat hidup Ardi mulai runtuh, hidup Rani sedang naik ke puncak. Ia mulai bekerja sama dengan pemasok besar, menerima tawaran dari toko roti ternama untuk memproduksi kue-kue dengan mereknya sendiri. Dalam waktu singkat, penghasilannya melonjak hingga mencapai ratusan juta per bulan. Tapi semua itu ia jalankan dengan tenang, tanpa pamer, tanpa kegembiraan yang berlebihan. Ia hanya bersyukur karena akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil. Rani tak pernah berniat membalas dendam, tapi kenyataan hidup seolah memberikan keadilan dengan caranya sendiri. Ia tidak perlu melakukan apa-apa untuk membuat Ardi menyesal. Hidup sudah mengatur jalannya. Semakin tinggi kesombongan Ardi dulu, semakin keras pula kejatuhannya kini. Suatu malam, ketika Rani pulang lebih larut dari biasanya karena rapat dengan mitra bisnis, ia mendapati Ardi duduk di ruang tamu dalam gelap. Wajahnya tampak lelah dan kacau. Jasnya kusut, matanya sayu. Rani hanya menatap sekilas dan berjalan melewatinya tanpa berkata sepatah kata pun. Tidak ada kemarahan, tidak ada empati. Hanya keheningan yang panjang. Dalam diam, Ardi memperhatikan Rani berjalan menuju kamarnya. Ia menyadari betapa jauh perbedaan mereka sekarang. Wanita yang dulu ia remehkan kini tampak berwibawa, sedangkan dirinya justru menjadi sosok yang lemah dan tak berdaya. Untuk pertama kalinya, Ardi merasa malu. Sementara Rani semakin sibuk mengurus bisnisnya, kabar tentang kejatuhan perusahaan Ardi menyebar kemana-mana. Orang-orang mulai berbisik bahwa manajemen Ardi buruk, dan ada kesalahan besar dalam pengelolaan keuangan. Tak lama kemudian, perusahaan itu resmi dinyatakan bangkrut. Ardi kehilangan segalanya, pekerjaan, reputasi, dan rasa percaya diri. Rani mengetahui kabar itu bukan dari Ardi, tapi dari rekan bisnis yang dulu pernah bekerja di sana. Saat mendengarnya, ia hanya diam. Tidak ada rasa puas. Tidak juga kasihan. Ia hanya merasa semuanya sudah pada tempatnya. Dulu, ia yang dipandang rendah karena dianggap tidak becus bekerja. Kini, keadaan berbalik. Ardi yang dulu sombong justru gagal mempertahankan apa yang ia banggakan. Beberapa hari setelah kebangkrutan itu, Ardi akhirnya berbicara kepada Rani. Ia mencoba bersikap tenang, tapi nada suaranya menunjukkan kepanikan. Ia mengatakan bahwa situasi keuangannya sulit dan meminta agar Rani bisa meminjamkan sedikit uang untuk sementara waktu. Rani mendengarkan dengan tenang, lalu menjawab singkat bahwa ia tidak memiliki uang lebih. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk dalam. Ardi terdiam, menyadari bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini benar-benar tak lagi bergantung padanya. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Ardi. Ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah gelap. Rani, dari kamarnya, mendengar suara langkah berat suaminya tapi tidak bergerak. Ia tahu, inilah saat di mana hidup memberikan pelajaran paling keras kepada Ardi. Ia tidak perlu menambah luka dengan kata-kata. Cukup diamnya yang berbicara. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin renggang. Ardi semakin jarang pulang, mungkin karena malu. Mungkin karena tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa istrinya telah berubah menjadi sosok yang jauh lebih kuat darinya. Rani tidak mencari tahu. Ia terlalu sibuk menjalani hidupnya yang baru. Bisnis, rasa bahagia, kini berkembang menjadi perusahaan kecil dengan puluhan karyawan. Ia memiliki cabang di 2 kota dan rencana ekspansi ke luar daerah. Setiap kali menandatangani kontrak baru, Rani teringat pada masa lalunya. Bukan dengan dendam, tapi dengan rasa lega. Ia bersyukur telah melewati semua luka itu, karena tanpa rasa sakit, ia tak akan pernah sampai di titik ini. Kini, rumah yang dulu penuh dengan ketegangan telah berubah. Rani hidup tenang, mandiri, dan bahagia dengan caranya sendiri. Ia tak lagi menunggu cinta dari seseorang yang tidak tahu menghargai, karena ia sudah menemukan cinta paling penting, cinta kepada dirinya sendiri. Setelah kebangkrutan perusahaannya, hidup Ardi berubah drastis. Lelaki yang dulu dikenal dengan penampilan rapi dan wibawa tinggi kini terlihat lusuh dan kehilangan arah. Ia yang dulu memegang kekuasaan, kini harus menanggung beban utang dan kehilangan kepercayaan dari banyak orang. Tidak hanya bisnisnya yang runtuh, tetapi juga harga dirinya.
Semua orang yang dulu menyanjungnya kini perlahan menjauh. Rekan kerja tidak lagi menghubunginya. Para investor yang dulu memujinya kini tak mau berurusan dengannya. Hari-hari Ardi dilalui dengan rasa penyesalan yang menyesakan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar ambisi dan kekuasaan, hingga lupa siapa yang selalu ada di sisinya. Dulu, ketika Rani dengan sabar menemaninya di masa-masa sulit, ia menganggap kehadiran wanita itu biasa saja. Ia berpikir bahwa cinta bisa menunggu, bahwa keberhasilan lebih penting dari kebersamaan. Tapi ketika semuanya hilang, baru ia sadar, Rani adalah satu-satunya orang yang tulus mencintainya tanpa syarat. Malam demi malam Ardi tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu yang kini terasa hampa, ditemani cahaya redup dari lampu gantung yang hampir padam. Di kepalanya berputar semua kenangan lama. Rani yang selalu menyiapkan makan malam, Rani yang menatapnya dengan sabar ketika ia pulang dalam keadaan lelah, dan Rani yang dulu rela bekerja keras di kantornya tanpa mengeluh. Semua itu kini terasa jauh, seperti bayangan masa lalu yang menyesakkan. Sementara itu, Rani menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia sudah terbiasa hidup mandiri. Meski rumah yang mereka tinggali masih sama, tapi suasananya sudah berbeda. Tidak ada lagi percakapan panjang, tidak ada tawa, tidak ada perhatian. Rani memilih diam. Ia tidak lagi marah, tidak juga benci. Hatinya sudah kering dari rasa ingin diperhatikan oleh Ardi. Ia hanya fokus pada kehidupannya sendiri, pada usaha yang terus berkembang, dan pada ketenangan yang ia bangun perlahan. Namun, sekuat apapun Rani menahan diri, ada saat-saat tertentu di mana perasaan sedih masih datang diam-diam. Saat ia duduk di teras rumah sendirian di malam hari, angin lembut yang berhembus kadang membawa kenangan lama. Ia mengingat kembali masa-masa ketika mereka masih bersama, saat hidup masih sederhana tapi penuh kehangatan. Rani tidak menyesali pernikahannya, tapi ia belajar bahwa tidak semua cinta bisa diselamatkan, terutama jika hanya satu pihak yang berjuang mempertahankannya. Ardi, di sisi lain, mulai menyadari betapa besar kehilangan yang ia alami. Ia melihat perubahan Rani bukan hanya dari luar, tapi juga dari cara wanita itu bersikap. Rani kini jauh lebih tenang dan tegas. Tidak lagi mudah diguncang oleh kata-kata atau emosi. Ia seperti memiliki benteng kuat di dalam dirinya. Ardi pernah mencoba berbicara, tapi setiap kali ia membuka mulut, kata-katanya terasa hampa. Ia tidak tahu bagaimana memulai, karena antara mereka sudah terbentang dinding yang tidak terlihat namun sangat tebal. Hari-hari terasa semakin berat bagi Ardi. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan kepercayaan diri, dan yang paling menyakitkan, kehilangan tempat pulang yang sebenarnya. Rumah yang dulu penuh kehidupan kini terasa seperti tempat asing. Rani tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, tapi tanpa melibatkan dirinya. Ardi sering memperhatikan Rani dari jauh. Cara wanita itu berjalan, tersenyum kepada pegawai yang datang ke rumah, atau sekadar duduk menulis laporan di ruang tamu. Ia merasa seperti orang luar yang sedang melihat kehidupan orang lain. Dalam diam, Ardi mulai menyesali semua kata-kata kasarnya dulu. Ia ingat jelas saat ia mencibir Rani setelah pemecatan itu, menyebutnya tidak becus bekerja, dan menuduhnya hanya menumpang hidup. Kini, kata-kata itu seperti pisau yang berbalik menusuk dirinya sendiri. Ia menyesal, tapi penyesalan itu datang terlalu terlambat. Rani sudah bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ada satu sore ketika Ardi pulang lebih awal, berharap bisa berbicara dengan Rani. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikan wanita itu yang sedang sibuk membungkus kue pesanan. Tangannya cekatan, wajahnya tenang, dan matanya fokus. Ardi ingin mengatakan banyak hal, meminta maaf, mengungkapkan rasa bersalah, mengakui kebodohannya. Tapi lidahnya keluh. Ia takut jika berbicara, semua yang ia ucapkan hanya terdengar seperti alasan murahan. Jadi, ia memilih diam. Rani tahu Ardi memperhatikannya, tapi ia pura-pura tidak sadar. Ia sudah terlalu sering terluka untuk percaya lagi. Ia tidak ingin terjebak dalam lingkaran penyesalan yang sama. Hatinya sudah belajar melepaskan, bukan karena benci, tapi karena sadar bahwa beberapa luka memang harus dibiarkan sembuh sendiri. Waktu berjalan,
dan keadaan Ardi semakin memburuk. Beberapa teman lama menagih utang, dan keluarganya mulai menjauh. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Sementara itu, Rani semakin dikenal sebagai pengusaha wanita tangguh. Media lokal menulis kisah suksesnya, dan banyak orang terinspirasi oleh perjalanannya. Tapi Rani tetap rendah hati, tidak pernah membanggakan pencapaiannya. Ia hanya ingin hidup damai, tanpa kebencian, tanpa dendam. Ardi merasa semakin kecil setiap kali melihat Rani. Ia sadar, dulu ia meremehkan kekuatan yang ada di balik lembutan wanita itu. Kini, setelah semuanya hancur, ia baru memahami bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan terbesar. Ia ingin memperbaiki segalanya. Tapi bagaimana mungkin memperbaiki sesuatu yang sudah retak terlalu lama? Malam itu, Ardi akhirnya memberanikan diri berbicara. Ia mengetuk pintu kamar Rani dengan perlahan. Tidak ada jawaban. Ia memanggil lembut, tapi tetap hening. Saat pintu akhirnya terbuka, ia melihat Rani berdiri dengan wajah tenang, tanpa amarah, tanpa senyum. Ardi menatap matanya yang dingin namun berwibawa, dan seketika hatinya remuk. Ia ingin meminta maaf, tapi Rani hanya berkata pelan, "Kita sudah sama-sama belajar dari kesalahan, Ardi. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku juga sudah selesai berharap." Kata-kata itu menancap di hati Ardi seperti pisau. Tidak keras, tapi dalam. Ia menunduk, menahan air mata yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Rani kemudian menutup pintu perlahan, meninggalkannya dalam keheningan yang lebih menyakitkan dari kemarahan manapun. Malam itu, Ardi duduk lama di depan kamar Rani. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang berharga dengan tangannya sendiri. Ia ingin menebus kesalahannya, tapi waktu tidak bisa diputar ulang. Sejak malam itu, Ardi jarang berbicara lagi. Ia lebih banyak diam, menatap kosong keluar jendela setiap pagi. Rani tetap menjalani hidupnya dengan tenang, tanpa dendam, tanpa keinginan untuk melihat suaminya menderita. Ia tahu, penderitaan Ardi sudah datang dengan sendirinya, bukan karena ia membalas, tapi karena karma memang selalu berjalan dengan cara yang halus. Dan di antara keheningan rumah itu, keduanya hidup berdampingan tapi dalam dunia yang berbeda. Rani di puncak keberhasilannya, dan Ardi di dasar penyesalannya. Waktu terus berjalan, tapi jarak antara Rani dan Ardi semakin melebar. Rumah yang dulu menjadi tempat mereka menata mimpi kini hanya menjadi bangunan tanpa kehidupan. Tidak ada percakapan di meja makan, tidak ada senyum saat pagi datang, tidak ada lagi rasa ingin menunggu satu sama lain. Keduanya hidup dalam keheningan yang panjang, seolah dua orang asing yang kebetulan tinggal di alamat yang sama. Rani kini sibuk dengan bisnisnya yang semakin besar. Setiap pagi ia berangkat lebih awal, mengawasi produksi, bertemu klien, dan menandatangani kerjasama baru. Ia semakin dikenal sebagai sosok wanita tangguh, inspiratif, dan penuh dedikasi. Orang-orang di sekitarnya mengagumi keuletan dan kesabarannya. Tapi di balik senyum tenangnya, ada kelelahan yang tidak terlihat. Ia memang berhasil secara ekonomi, tapi hatinya telah lama hancur. Ardi, di sisi lain, semakin tenggelam dalam rasa bersalah dan kehilangan arah. Ia sudah tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Beberapa kali mencoba memulai bisnis kecil, tapi selalu gagal. Mentalnya rapuh, dan bayangan masa lalunya terus menghantui. Setiap kali melihat Rani, rasa sesal itu semakin dalam. Ia sadar bahwa perpisahan tinggal menunggu waktu, dan bahwa cinta yang dulu pernah hidup kini telah mati perlahan-lahan. Suatu pagi, Rani duduk di ruang kerja rumahnya, menatap tumpukan berkas sambil berpikir panjang. Ia tahu hidupnya sudah harus melangkah ke arah yang baru. Ia tidak ingin terus terikat dalam pernikahan yang hanya menyisakan kesedihan. Ia ingin bebas. Ingin hidup dengan tenang tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Setelah menimbang dalam diam selama berbulan-bulan, Rani akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang tenang. Bukan karena benci, tapi karena ia ingin memberi kedamaian bagi dirinya sendiri. Cinta yang dulu begitu besar kini sudah tidak lagi memiliki bentuk. Ia sudah terlalu sering disakiti oleh sikap dingin Ardi,
oleh kata-kata yang pernah menampar harga dirinya. Ia tidak ingin membalas. Ia hanya ingin menutup cerita itu dengan kepala tegak. Beberapa hari kemudian, Rani menyiapkan surat perceraian dengan hati yang mantap. Tidak ada air mata, tidak ada ragu. Ia menandatanganinya dengan tangan yang tenang. Saat memberikan surat itu pada Ardi, rumah terasa hening seperti menahan napas. Ardi memandang kertas itu dengan mata kosong. Ia tidak langsung bereaksi. Tidak marah, tidak menolak. Hanya diam lama sambil menatap nama mereka berdua di atas kertas resmi itu. Dalam hatinya, Ardi tahu ini sudah seharusnya terjadi. Ia tidak punya alasan untuk menahan Rani, karena ia sadar bahwa semua luka yang ia torehkan sudah terlalu dalam untuk disembuhkan. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia masih mencintainya, tapi lidahnya tak mampu. Semua kata terasa sia-sia ketika waktu sudah menghapus maknanya. Rani berdiri diam di hadapannya, menunggu tanpa ekspresi. Ia tidak menginginkan belas kasihan atau permintaan maaf. Ia hanya ingin penutupan. Ia ingin mengakhiri kisah ini tanpa kebencian, tanpa dendam. Bagi Rani, melepaskan bukan berarti kalah, tapi bentuk keberanian tertinggi. Karena melepaskan seseorang yang dulu dicintai berarti siap menerima kenyataan bahwa cinta itu telah usai. Setelah menandatangani surat itu, Ardi menatap Rani untuk terakhir kalinya. Ada kesedihan yang dalam di matanya, tapi juga keikhlasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa perpisahan ini adalah akibat dari sikapnya sendiri, kesombongan yang dulu membuatnya buta terhadap cinta yang tulus. Ia ingin meminta kesempatan kedua, tapi di lubuk hatinya ia tahu, kesempatan itu sudah lama ia buang. Hari itu menjadi hari paling sunyi dalam hidup mereka. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan. Hanya dua hati yang sama-sama diam karena tahu semuanya sudah berakhir. Rani meninggalkan ruang tamu perlahan, melangkah menuju kamarnya dengan kepala tegak, sementara Ardi tetap duduk di kursinya, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Setelah hari itu, Rani mulai menata hidupnya sendiri. Ia pindah ke rumah baru di pinggiran kota yang lebih tenang. Di sana, ia membangun cabang utama usahanya, memperluas produksi, dan memperkerjakan lebih banyak karyawan. Ia mulai menikmati kehidupannya tanpa beban emosional. Di rumah barunya, tidak ada kenangan yang membuatnya menangis. Ia bisa bernapas lega setiap kali matahari terbit, tanpa takut disalahkan, tanpa merasa rendah diri. Namun, meski semua berjalan baik, di malam-malam tertentu, Rani masih sering termenung sendirian. Ia duduk di teras rumah, memandangi langit yang gelap, dan membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu. Ia bukan merindukan Ardi, tapi lebih pada rasa kehilangan atas harapan yang dulu begitu besar. Cinta yang pernah ia jaga dengan sepenuh hati kini hanya menjadi kenangan yang menua bersama waktu. Ardi pun menjalani hari-harinya sendiri. Setelah Rani pergi, rumah itu terasa benar-benar kosong. Tidak ada lagi aroma masakan, tidak ada lagi langkah kaki di pagi hari, tidak ada suara lembut yang menenangkannya. Ia hidup sendirian dengan penyesalan yang menghantui setiap hari. Ia sering menatap foto lama mereka di dinding, mengingat masa-masa ketika Rani masih tersenyum padanya dengan tulus. Setiap kali melihat senyum itu, dadanya terasa sesak. Ia mulai sadar bahwa kehilangan terbesar dalam hidupnya bukanlah uang, bukan perusahaan, tapi kehilangan kepercayaan dari seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Ia mencoba menghubungi Rani beberapa kali, tapi tidak pernah mendapat jawaban. Bukan karena Rani marah, tapi karena wanita itu sudah memilih diam sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri. Hari demi hari, Ardi semakin larut dalam kesepian. Ia mulai sakit-sakitan, tubuhnya kurus, matanya sayu. Tidak ada lagi semangat hidup yang tersisa. Kadang ia duduk di ruang tamu berjam-jam, menatap kursi kosong di seberangnya, seolah masih menunggu seseorang datang. Tapi tidak ada siapapun. Hanya keheningan yang menjawab. Sementara itu, Rani terus melangkah maju. Hidupnya kini bukan hanya tentang mencari uang, tapi juga tentang memberi arti. Ia sering menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk membantu wanita-wanita lain yang pernah mengalami nasib serupa dengannya.
Ia ingin mereka tahu bahwa kekuatan seorang wanita tidak pernah hilang hanya karena kehilangan seseorang. Perpisahan itu menjadi titik balik yang paling berharga dalam hidup Rani. Ia belajar bahwa kadang, kehilangan adalah bentuk penyelamatan. Ia memang kehilangan suami, tapi ia menemukan dirinya sendiri. Ia kehilangan cinta yang salah, tapi mendapatkan kedamaian yang sejati. Dan sementara Rani semakin kokoh berdiri di atas kakinya sendiri, Ardi justru tenggelam semakin dalam-dalam penyesalan yang tidak berujung. Hidup mereka kini berjalan di dua arah yang berlawanan. Rani menuju masa depan yang terang, sedangkan Ardi berjalan sendirian dalam gelap, menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Tahun demi tahun berlalu. Musim berganti, kehidupan terus berjalan, tapi bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar lenyap. Rani kini menjadi sosok wanita yang disegani. Usahanya semakin besar, cabangnya sudah tersebar di beberapa kota, dan banyak orang menganggapnya sebagai inspirasi. Dari seorang wanita yang dulu diremehkan, ia berubah menjadi lambang kekuatan dan kebangkitan. Namun, di balik keberhasilan besar itu, ada luka yang tetap tersisa di sudut hatinya. Luka yang tidak lagi menyakitkan, tapi meninggalkan bekas yang dalam. Rani hidup sederhana meski kini ia mampu hidup mewah. Ia memilih rumah yang nyaman, tidak terlalu besar, dengan taman kecil di halaman depan. Di sana, setiap sore, ia duduk sambil menatap langit yang mulai berubah warna. Kadang, ia memandangi bunga-bunga yang mekar di halaman, dan tersenyum sendiri. Tidak ada lagi kesedihan di matanya, tapi ada semacam ketenangan yang lahir dari penerimaan. Ia tidak lagi menyesali masa lalu. Ia sudah memaafkan segalanya, bahkan jika kenangan itu masih membekas. Dalam kesendiriannya, Rani menemukan kedamaian. Ia tidak membutuhkan banyak teman atau perhatian. Dunia yang dulu terasa kejam kini menjadi lebih lembut di matanya. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, tapi setiap luka selalu membawa pelajaran. Ia pernah jatuh sedalam-dalamnya, pernah dihina, diremehkan, bahkan ditinggalkan. Tapi semua itu justru menguatkannya. Ia menjadi pribadi yang tidak mudah runtuh lagi, bahkan ketika badai datang bertubi-tubi. Sementara itu, Ardi hidup dalam kesepian yang panjang. Setelah perceraian itu, ia mencoba bertahan, tapi hidup tidak pernah lagi sama. Rumah yang dulu penuh suara kini menjadi sunyi. Tidak ada langkah kaki Rani di pagi hari, tidak ada aroma masakan yang menenangkan, dan tidak ada senyum yang menyambutnya pulang. Dinding-dinding rumah itu seolah memantulkan kesunyian yang menjeratnya dari hari ke hari. Perlahan, Ardi mulai kehilangan semangat hidup. Ia tidak lagi memiliki tujuan. Setiap pagi, ia duduk di kursi ruang tamu yang sama, menatap kosong ke arah pintu yang dulu sering dibuka Rani dengan wajah cerah. Kadang ia berbicara sendiri, memanggil nama Rani lirih, seolah berharap wanita itu masih di sana. Tapi tentu saja, tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, menghitung waktu yang terasa semakin lambat baginya. Sakit yang dulu ringan mulai menjalar ke tubuhnya. Dokter mengatakan bahwa Ardi mengalami stres berat yang memengaruhi kesehatannya. Ia jarang makan, jarang tidur, dan terlalu sering menyesali masa lalu. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang merawat. Orang-orang yang dulu menyanjungnya kini tak lagi peduli. Ia benar-benar sendirian. Suatu sore yang mendung, hujan turun deras. Rani baru pulang dari cabang barunya ketika telepon dari rumah lama berdering. Seorang tetangga menelepon, memberi kabar bahwa Ardi jatuh sakit cukup parah. Rani terdiam beberapa saat. Dalam hatinya, ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan, antara iba atau hanya pasrah. Bagaimanapun juga, Ardi pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk menjenguk. Saat tiba di rumah itu, Rani hampir tidak mengenali tempat yang dulu mereka tinggali bersama. Rumah yang dulunya megah kini tampak kusam, cat dindingnya mengelupas, dan halaman depan dipenuhi daun kering. Ia melangkah pelan masuk ke dalam. Aroma lembab memenuhi udara. Di ruang tamu, Ardi terbaring di kursi panjang dengan tubuh yang jauh lebih kurus dari terakhir kali Rani melihatnya. Ardi membuka mata perlahan ketika mendengar langkah kaki Rani.
Tatapan mereka bertemu. Tatapan dua orang yang pernah saling mencintai, saling melukai, dan kini hanya terhubung oleh kenangan lama. Tidak ada kata-kata keluar dari mulut keduanya. Hanya keheningan yang memeluk suasana. Rani duduk di kursi seberang, memandangi lelaki itu dengan tatapan datar. Ia tidak lagi melihat suaminya yang dulu gagah dan penuh percaya diri. Yang ada di depannya hanyalah seorang pria rapuh yang tenggelam dalam penyesalan. Ardi mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Ia ingin berbicara, namun suaranya serak dan lemah. Rani akhirnya bicara pelan. Suaranya datar, tapi tidak dingin. Ia bertanya apakah Ardi sudah berobat. Apakah butuh bantuan? Ardi hanya menggeleng pelan. Ia berkata bahwa yang ia butuhkan bukan uang atau obat, tapi maaf. Rani terdiam lama. Ia sudah memaafkan Ardi sejak lama, bukan karena ingin melupakan, tapi karena ingin bebas dari masa lalu. Ia menatap Ardi dan berkata dengan tenang bahwa ia tidak menyimpan dendam. Ia hanya belajar untuk tidak kembali. Kata-kata itu begitu lembut, tapi bagi Ardi, terasa seperti belati yang menembus hati. Ia menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Hujan masih turun di luar. Suaranya menenangkan tapi juga menyedihkan. Rani duduk beberapa menit lagi, memastikan Ardi cukup kuat, lalu berdiri hendak pergi. Sebelum melangkah keluar, ia menatap ruangan itu sekali lagi. Tempat yang dulu penuh kenangan kini hanya menyisakan bayangan masa lalu. Ia tahu, inilah terakhir kalinya ia datang ke sana. Di luar, udara terasa dingin, tapi langkah Rani tetap mantap. Setiap tetes hujan yang jatuh seolah membawa beban masa lalunya pergi. Ia berjalan menuju mobil dengan hati yang ringan. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Ia tahu, kisah itu sudah selesai. Beberapa minggu kemudian, kabar duka datang. Ardi meninggal dunia dalam tidurnya, sendirian di rumah yang dulu menjadi saksi pernikahan mereka. Tidak ada keluarga yang datang, hanya beberapa tetangga yang mengurus pemakaman. Rani datang diam-diam, berdiri jauh di antara pelayat, tanpa menunjukkan diri. Ia menatap pusara itu dengan mata yang tenang. Tidak ada tangisan, hanya rasa lega bercampur pilu. Ia menunduk, berdoa dalam hati, bukan untuk menghapus kenangan, tapi untuk memberi kedamaian pada jiwa yang pernah menyakitinya. Ia berharap Ardi akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, karena meskipun mereka berakhir dalam luka, pernah ada cinta yang tulus di antara mereka. Ketika upacara selesai, Rani melangkah pergi pelan, membiarkan angin sore menyapu wajahnya. Ia tahu, hidupnya masih panjang, dan masa lalunya kini benar-benar selesai. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, karena dari kehancuran, ia menemukan kekuatan, dari kehilangan, ia menemukan arti hidup, dan dari luka, ia menemukan dirinya sendiri. Rani menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Di balik awan kelabu, muncul seberkas sinar matahari yang hangat. Ia tersenyum, kali ini dengan hati yang benar-benar damai. Hidupnya mungkin pernah runtuh, tapi kini ia berdiri kokoh di atas pijakannya sendiri. Dan begitulah, kisah Rani berakhir, bukan dengan kemenangan besar, bukan pula dengan kebahagiaan sempurna, tapi dengan ketenangan yang sejati. Sebuah akhir yang tidak megah, tapi jujur. Karena kadang, kebahagiaan sejati bukan datang dari memiliki seseorang, melainkan dari keberanian untuk melepaskan dan tetap berjalan dengan hati yang utuh.